Halo Bapak Ibu semua, jumpa lagi dengan channel YouTube saya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang kegiatan orientasi. Maka sesuai dengan janji saya, hari ini kita akan melanjutkan untuk kegiatan BIMTEK Guru Belajar Seri AKM Angkatan Pertama. Dan pada kegiatan sebelumnya, Bapak Ibu sudah masuk ke dashboard Guru Belajar. Dan saat ini tinggal kita melanjutkan kegiatan yang sudah kita ikuti. Dan ini adalah tampilan dashboard yang sudah kita ikuti kegiatannya. Dan tahap ini saya sudah menyelesaikan 8% kegiatan. Dan hari ini kita akan melanjutkan. Baik, untuk langkah selanjutnya kita akan langsung ke kegiatan. Kita klik mulai. Ya, kita akan lanjut kegiatan untuk hari ini, yaitu pengantar program BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Dan khusus untuk hari ini kita akan membahas tentang kegiatan asesmen pra-program BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu juga untuk persiapan kegiatan ini. Kita akan klik saja untuk topik yang pertama. Ya, dalam kegiatan topik pertama ini kita diberikan ucapan selamat datang. Anda telah menyelesaikan program orientasi seperti video saya yang pertama. Sekarang Bapak Ibu telah berada pada tahap kedua, yaitu BIMTEK Guru Belajar Seri AKM. Selamat datang, apakah Anda telah siap untuk belajar? Ya, di dalam kegiatan pengantar ini dijelaskan pada program ini Anda akan belajar mengenai yang pertama konsep asesmen nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, teknis pelaksanaan asesmen nasional, kemudian butir soal asesmen literasi membaca tingkat SMA, butir soal asesmen numerasi pada tingkat SMA, dan tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Ya, nanti disesuaikan dengan tingkatannya Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu SD, SMP, atau SMK nanti akan disesuaikan dengan kondisi di sini ya. Ya, pada bagian akhir dari kegiatan pengantar ini dijelaskan setelah ini Anda akan melakukan kegiatan asesmen pra-program. Untuk mengetahui kemampuan awal Anda sebelum mengikuti proses belajar, silakan lanjut ke aktivitas berikutnya. Kita akan lanjut dengan cara tandai telah selesai. Kita klik tanda ini. Ya, selanjutnya nanti akan muncul tampilan seperti ini, asesmen pra-program. Di sini dijelaskan Anda akan diberikan soal-soal pilihan ganda yang terdiri atas 30 soal. Silakan memilih jawaban menurut Anda yang paling tepat. Ya, seperti biasa pada kegiatan asesmen atau guru belajar seri sebelumnya di masa pandemi COVID-19 juga disampaikan bagaimana jika hasil asesmen pra kurang maksimal, kita diminta untuk tidak terlalu khawatir ya dengan hasil pra-asesmen, karena ini adalah untuk mengukur kemampuan dasar kita. Dan video ini juga dibuat untuk membantu Bapak Ibu, bukan untuk mendapatkan nilai 100 ya, tetapi minimal untuk bisa memberikan pemahaman Bapak Ibu terkait dengan asesmen pra program. Ya, kita akan mulai tesnya. Kita klik saja asesmen pra programnya. Ya, kemudian kita klik start quiz. Oke. Ya, kita mulai untuk soal yang pertama. Pernyataan yang benar mengenai asesmen nasional adalah, untuk pemilihan option ini saya akan langsung jawab pada pilihan jawaban ya, karena untuk efisiensi waktu. Jawaban yang tepat adalah yang pertama, yaitu digunakan sebagai dasar perbaikan kualitas pembelajaran. Kita lanjut pertanyaan yang kedua. Dalam asesmen nasional, pemetaan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah dilakukan melalui. Ya, jawaban yang tepat adalah survei lingkungan belajar. Kita next untuk pertanyaan yang ketiga.
Ya, pertanyaan nomor 3, salah satu instrumen asesmen nasional adalah survei karakter. Dalam pelaksanaannya, survei karakter memiliki tujuan utama yaitu jawaban yang tepat adalah mengukur hasil belajar non-kognitif menyangkut sikap, kebiasaan, dan nilai-nilai Pancasila. Dan next, untuk soal yang keempat, perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional adalah, ya, jawaban yang tepat adalah ujian nasional dilakukan pada semua siswa, sedangkan asesmen nasional hanya pada siswa sampel. Selanjutnya pertanyaan kelima, pernyataan yang tepat mengenai ragam butir soal yang digunakan dalam asesmen kompetensi minimum yaitu, ya, jawaban yang tepat adalah soal asesmen terdiri atas pilihan ganda, soal menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Selanjutnya pertanyaan nomor 6, dalam pelaksanaan asesmen kompetensi minimum atau AKM, konten dalam literasi membaca menyangkut. Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah pilihan yang pertama yaitu teks informasi dan teks fiksi. Penjelasan ini Bapak Ibu bisa dapatkan pada kegiatan tanya jawab untuk kegiatan AKM pada website kegiatan AKM Kemendikbud. Ini saya lanjutkan untuk soal yang ketujuh. Ya, pertanyaan nomor 7, kompetensi minimum yang dimaksud dalam AKM adalah, opsi yang tepat adalah opsi yang pertama yaitu kompetensi dasar siswa untuk mempelajari materi apapun. Kita lanjut untuk soal selanjutnya. Soal nomor 8, asesmen kompetensi minimum dan ujian nasional memiliki beberapa perbedaan termasuk dalam konteks soal. Dari pernyataan berikut, manakah yang menunjukkan ciri soal asesmen kompetensi minimum? Ya, jawaban yang tepat adalah jawaban nomor 2 yaitu soal bersifat relevan dengan dunia nyata dan aplikatif. Selanjutnya untuk soal nomor 9, manakah dalam pernyataan berikut yang merupakan kelebihan dari asesmen kompetensi minimum dibandingkan dengan soal ujian nasional? Jawaban yang tepat adalah pilihan yang keempat yaitu menekankan pada penguasaan kompetensi dan penerapannya dalam berbagai konteks kehidupan. Soal nomor 10, dari yang sudah dipelajari mengenai asesmen nasional, maka dapat disimpulkan bahwa, ya, jawabannya adalah yang opsi yang ketiga yaitu hasil asesmen kompetensi minimum untuk mengevaluasi di berbagai aspek pembelajaran. Selanjutnya soal nomor 11, dilakukan pada beberapa levelkah asesmen literasi pada jenjang SMA, MA, atau SMK? Ya, jawabannya menurut saya adalah 2 level pembelajaran. Dan next untuk soal nomor 12, Guru Ina mengajarkan mengenai memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Hal ini termasuk dalam konten numerasi yaitu, ya, untuk soal nomor 12 jawaban yang tepat adalah data dan ketidakpastian. Terlanjut untuk soal nomor 13. Ya, selanjutnya soal nomor 13, Guru Wahyu memberikan sebuah teks sastra kepada siswanya. Setelah itu Guru Wahyu meminta siswanya menjelaskan ide pokok dan ide pendukung pada bacaan tersebut. Hal ini merupakan salah satu bagian dari kemampuan kognitif literasi yaitu yang tepat adalah opsi yang kedua, yaitu memahami informasi. Ya, saya next soal nomor 14. Tingkat SMA, asesmen numerasi dapat dilakukan pada, yang tepat adalah pada 3 level pembelajaran. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Manakah di antara materi berikut yang diujikan pada asesmen kompetensi minimum numerasi pada tingkat SMA, SMK, atau MA? Ya, jawaban tepat untuk soal nomor 15 adalah memahami barisan aritmatika dan geometri. Dan next untuk soal nomor 16, pada asesmen literasi SMA, manakah kegiatan yang termasuk dalam konten menemukan informasi? Kata kuncinya adalah menemukan informasi. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 adalah mengidentifikasi kata kunci yang efektif untuk menemukan sumber informasi yang relevan pada teks sastra atau teks informasi. Kita lanjut untuk soal nomor 17. Pernyataan yang tepat mengenai asesmen kompetensi minimum di tingkat SMA adalah, jawaban yang tepat adalah soal yang diberikan berjumlah 36 soal literasi. Kemudian opsi yang lain ini salah ya, karena kita yang ketika pelaksanaan asesmen nanti, siswa SMA itu yang diminta mengikuti adalah sampelnya 45 orang. Kemudian diambil dari kelas 11, dan soal numerasinya juga
berjumlah 36. Sementara kalau 32 ini untuk siswa tidak ada ya. Jadi nanti untuk siswa kelas 5 itu jumlah soalnya adalah 30 soal. Oke, jawabannya sudah yang pertama. Selanjutnya soal nomor 18, manakah di antara kegiatan berikut ini yang menunjukkan hubungan antara numerasi dengan mata pelajaran PJOK tingkat SMA, SMKMA? Ya, jawaban yang tepat adalah memperkirakan berapa kalori yang dibakar untuk kegiatan fisik tertentu. Soal nomor 19, asesmen literasi tingkat SMA terdiri atas 2 level pembelajaran. Manakah pernyataan yang tepat mengenai level pembelajaran dan isi konten pembelajarannya? Jawaban yang tepat adalah pilihan yang pertama, yaitu pada level pembelajaran 1, siswa akan mengakses dan mencari informasi, memahami teks secara literat, dan menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, dan seterusnya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-20. Bagaimana peran asesmen kompetensi minimum tingkat SMA dapat mempengaruhi kelulusan siswa? Jawaban yang tepat adalah pilihan yang kedua. Asesmen kompetensi minimum akan mendorong perbaikan mutu pembelajaran, namun kelulusan siswa akan diukur melalui ujian sekolah. Ini yang paling penting ya. Jadi sebenarnya kegiatan asesmen kompetensi minimum itu memperbaiki sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah. Di samping juga, sekolah juga wajib melaksanakan kegiatan ujian sekolah untuk penentuan kelulusan yang dilakukan disusun oleh sekolah masing-masing. Selanjutnya untuk soal nomor 21, salah satu ciri pembelajaran berbasis kompetensi adalah, jawabannya adalah belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Soal nomor 22, berikut adalah beberapa pernyataan mengenai pembelajaran berbasis konten dan pembelajaran berbasis kompetensi. Manakah yang menunjukkan pembelajaran yang berbasis konten? Ya, kata kuncinya adalah pembelajaran yang berbasis konten, maka yang jawaban yang tepat adalah jawaban nomor 3, kemudian nomor 5, dan nomor 6, yaitu pilihan yang ketiga. Kita next untuk soal nomor 23. Dari hasil AKM ditemukan bahwa siswa mampu mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam, maka siswa tersebut dapat dikategorikan dalam kelompok. Soal nomor 23 ini kita memang harus tahu bahwa kategori kelompok hasil AKM nanti dibagi menjadi 4 ya. Jadi perlu intervensi. Yang pertama perlu intervensi khusus, tingkat dasar, cakap, dan mahir. Dan kata kunci dalam pertanyaan ini adalah mengaplikasikan pengetahuan yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Maka jawaban yang tepat adalah cakap. Kenapa dia dikatakan belum sampai tingkat mahir? Karena untuk tingkat mahir itu dia sudah mampu mengaplikasikan pengetahuan pada tingkat yang lebih atau masalah yang kompleks serta yang bersifat non-rutin. Ya, seperti itu penjelasannya. Jadi jawabannya adalah masih dalam tingkat yang cakap. Kita next untuk soal nomor 24. Guru Cleo memberikan soal teks dan ditemukan siswa mampu mengintegrasikan beberapa informasi teks pada bacaan yang berbeda. Maka siswa tersebut dikelompokkan dalam, ya, jawaban yang tepat adalah pada tingkat atau kelompok mahir karena dia sudah bisa mengintegrasikan pada kelompok teks yang berbeda. Ya, itu ya. Kita lanjut untuk soal nomor 25. Bagaimana keterkaitan antara asesmen kompetensi minimum dengan standar kurikulum secara keseluruhan? Ya, menurut saya jawaban yang tepat adalah pilihan yang kedua, yaitu asesmen kompetensi minimum mengukur penguasaan siswa atas konten kurikulum secara keseluruhan. Kita lanjut soal nomor 26. Soal 26, soal dalam asesmen literasi menggunakan proses kognitif yang lebih baik dibandingkan ujian nasional karena terdapat proses baru, yaitu, ya, menurut saya jawabannya adalah yang ketiga, yaitu memadukan interpretasi atau pemahaman pada bagian teks untuk menghasilkan kesimpulan. Kita lanjut soal nomor 27. Bagaimana hasil asesmen kompetensi minimum atau literasi dan numerasi dapat digunakan untuk menyusun strategi pembelajaran yang efektif dan berkualitas terhadap pembelajaran lain? Jawaban yang tepat adalah yang pertama, yaitu menyusun pembelajaran sesuai tingkat kompetensi siswa.
Soal nomor 28, dalam asesmen numerasi, siswa dituntut untuk bernalar menggunakan konsep matematika dan memberikan solusi yang lebih aplikatif, sehingga soal yang diberikan akan mendorong siswa untuk, ya menurut saya jawaban yang tepat adalah mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut soal nomor 29, apa tindak lanjut yang dapat diambil oleh sekolah terkait hasil AKM? Ya, jawaban yang tepat menurut saya adalah yang pilihan yang keempat, yaitu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru dapat membangun kompetensi serta karakter siswa. Ya, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu soal nomor 30. Bagaimana keterkaitan antara pelaksanaan AKM dan tantangan pembelajaran berbasis kompetensi yang dihadapi oleh guru? Ya, menurut saya jawaban yang tepat adalah pilihan yang pertama, yaitu pelaporan hasil asesmen kompetensi minimum dirancang untuk memberikan informasi mengenai tingkat kompetensi siswa pada kompetensi dasar, literasi membaca, dan numerasi. Ya, baik Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan soal pra-asesmen atau asesmen pra-program. Kita bisa klik finish quiz, kemudian kita bisa lihat. Bapak Ibu, setelah kita menyelesaikan kegiatan asesmen program BIMTEK, nanti akan muncul hasil seperti ini. Dan dalam kesempatan ini mungkin memang saya belum mendapatkan nilai sampai 100 ya, tetapi nilai yang saya sudah dapatkan adalah 83,33%. Nilai ini mungkin sudah cukup untuk sebagai nilai dasar, sebagai asesmen pra-program. Dan mungkin kekurangan atau soal yang masih salah tadi masih perlu saya dalami lagi pada kegiatan-kegiatan selanjutnya sebelum nanti menuju kepada asesmen pasca program BIMTEK di kegiatan akhir nanti. Kita tandai telah selesai untuk melanjutkan pada kegiatan selanjutnya. Ya, baik Bapak Ibu, untuk konsep asesmen nasional nanti saya akan buatkan videonya khusus lagi. Hari ini kita sudah membahas tentang asesmen pra-program BIMTEK Guru Belajar seri AKM. Mudah-mudahan bisa membantu Bapak Ibu untuk melanjutkan kegiatan atau mengikuti kegiatan yang kita ikuti hari ini. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu. Tetap berkunjung ke channel saya. Sampai jumpa lagi pada video yang lain. Dan tetap semangat.